teman-teman, apa kabar? Hari ini kita kembali di channel LJD Pinter. Nah, hari ini kita mau membahas soal passive voice. Nah, kalau biasanya kamu bahas soal passive voice itu mengubah dari aktif menjadi pasif. Nah, sekarang kita agak sedikit lebih tingkat di atasnya ya. Oke, kita mulai dari soal ya nomor pertama dulu. Nah, di sini ada soal, ada kalimat the boys have been told the good news. Jadi anak laki-laki itu sudah diberitahu berita baik. Nah, ini baru kalimatnya. Soalnya adalah the above sentence means. Jadi kalimat di atas itu berarti A. The good news about the boys has been told. B. The good news has been told by the boys. C. Somebody has told the boys the good news. D. The boys have told the good news. Nah, kira-kira jawaban kamu yang mana nih kalau ada seperti ini? Nah, tekniknya untuk menjawab soal seperti ini adalah kita memahami dulu kalimat yang di atas. Nah, kalau yang di atas kalimat yang utama adalah the boys have been told the good news. Nah, ini merupakan kalimat pasif ya, karena ada been kemudian told-nya dijadikan verb 3. Nah, jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia begini, anak laki-laki itu sudah diberitahu. Nah, diberitahunya pasif ya, bukan memberitahu. Jadi sudah diberitahu karena ini ada have been plus verb 3 yaitu told. Jadi sudah diberitahu tentang berita baiknya. Nah, kita cari persamaan katanya dari kalimat-kalimat di bawah ini. Kalau yang A, the good news about the boys has been told. Jadi berita baik tentang anak laki-laki itu sudah diberitahu. Nah, ini beda ya dengan maknanya dengan yang di atas. Berarti yang A ini bukan. No. Oke, yang B, the good news has been told by the boys. Berita baiknya sudah diberitahu oleh anak laki-laki. Ini juga bukan. Kenapa? Karena bukan anak laki-laki yang memberitakan berita baik. Ya, oke. Mereka diberitahukan kalau ada berita baik. Jadi bukan mereka yang memberitakan. Yang C, somebody has told the boys the good news. Seseorang sudah memberitahu para anak laki-laki itu tentang berita baik. Nah, ini ya. Jadi ada seseorang lagi yang memberitahu. Oke. Kemudian yang D, the boys have told the good news. Anak laki-laki itu sudah menceritakan atau memberitahukan berita baik. Nah, ini juga bukan, karena bukan anak laki-lakinya yang memberitahukan berita baiknya, tapi mereka yang diberitahu. Berarti seseorang sudah memberitahu mereka. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Yap, nomor 1 C. Siapa yang benar jawabnya nih? Ya, next kita lanjut ke nomor 2 dulu. Number 2. Nah, di sini ada kalimat the email that you got yesterday was written by a woman. Nah, perintahnya adalah the active of the above sentence is. Nah, jadi kalimat aktif dari kalimat di atas adalah, berarti yang di atas ini adalah kalimat yang pasif ya. Kalau kita disuruh cari kalimat aktif, berarti kita harus identify dulu tensesnya pakai kalimatnya pakai tenses apa gitu. Nah, sebelum itu kita harus lihat pilihannya ya. Oke, yang pertama ada a woman writes the email that you got yesterday. Yang B, a woman was written the email that you got yesterday. Yang C ada a woman was wrote the email that you got yesterday. Yang D ada a woman wrote the email that you got yesterday. Nah, yuk kita identify dulu kalimat pada soalnya. Sini ya. Nah, di sini ada kata got, ada kata yesterday, yang kalau yesterday ini digunakan biasanya untuk kalimat past tense yang sudah berlalu. Nah, kemudian diikuti oleh was-nya diikuti oleh verb 3. Nah, ini jelas banget kalau misalnya ini adalah kalimat past tense. Kenapa? Karena kalau passive voice-nya past tense itu menggunakan to be, was atau were plus verb 3. Sini ya. Nah, berarti kita terus dulu aja. Di sini adalah kalimat pasifnya untuk past tense. Nah, untuk past tense sendiri, kalau misalnya kalimat positifnya, berarti rumusnya yang sudah kita pelajari adalah subject plus verb to. Nah, jadi gampang guys. Jadi subject plus verb to. Kita cari pilihan di bawah ini yang menggunakan subject plus verb to, plus verb 2 ya.
kita identify dari yang pertama dulu, dari yang A dulu. A woman writes the email that you got yesterday. Nah, setelah a woman, subject writes-nya pakai S. Nah, pakai verb 1 dan pakai S. Berarti ini bukan kalimat past tense. Oke. Yang kedua, a woman was written the email that you got yesterday. Nah, kalau yang kedua, mari kita lihat. A woman was written. Was plus verb 3 ini adalah kalimat pasif. Jadi ini artinya begini. Seorang wanita ditulis email yang kamu dapatkan kemarin. Jadi seorang wanita ditulis oleh email. Jadi ini bukan kalimat yang tepat. Nah, karena maknanya berbeda dengan kalimat yang di atas. Kemudian yang C, a woman was wrote the email that you got yesterday. Benar, ini adalah kalimat pasif, cuma kalimat pasif untuk kalimat past tense maksudnya. Kalimat past tense itu tidak menggunakan was untuk yang aktif ya. Was itu digunakan ketika tidak ada kata kerjanya. Kalau word ini kan kata kerja. Nah, jadi harusnya nggak usah pakai was. Nah, untuk yang D, a woman wrote the email that you got yesterday, ini baru benar. Kenapa? Karena setelah subjek diikuti oleh verb 2. Oke, everyone. Ini pembahasan untuk yang nomor 2. Oke, next guys, kita ada soal number 3, soal terakhir ya. Oke, kita ada kalimat seperti ini. The victim had been taken to the hospital before the ambulance came. Jadi, this means, oke, kita terjemahin dulu ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi, korban itu telah dibawa ke rumah sakit sebelum ambulannya datang, gitu. Nah, kalimat ini berarti, jadi korbannya dibawa dulu ke rumah sakit sebelum ambulannya datang. Nah, yang A, the ambulance came, then the victim was taken to the hospital. Yang B, it was not the ambulance that took the victim to the hospital. Yang C, when the ambulance came, the victim was taken to the hospital. Atau yang D, the ambulance took the victim to the hospital. Nah, kita baca sekali lagi ya kalimatnya ya, untuk mencari makna yang sama dengan kalimat yang ada di pilihan ganda. Nah, the victim had been taken to the hospital before the ambulance came. Nah, di sini ada had been taken. Nah, had been taken. Nah, kalau ada had berarti ini adalah rumusnya past perfect. Nah, past perfect. Nah, tetapi kenapa menggunakan been? Karena di sini adalah kalimat pasif. Jadi korbannya itu dibawa bukan membawa, gitu kan ya artinya. Jadi korbannya dibawa dulu sebelum ambulan datang. Nah, for your information everyone, kalau past perfect itu adalah tenses yang kejadian yang menyatakan kejadian sebelum past tense. Nah, di sini tulis ya. Jadi past perfect itu adalah tenses yang terjadi sebelum past tense. Sebelum past tense. Jadi sebelum ada kejadian yang lalu, nah ini ada tense namanya past perfect. Kejadian yang terjadi sebelum past tense gitu. Jadi untuk mencari yang sama, mari kita identifikasi bersama di sini. Ada the ambulance came, then the victim was taken to the hospital. Ini yang maknanya adalah ambulan datang, kemudian kemudian korbannya dibawa ke rumah sakit. Enggak ya, karena kan dibawa dulu baru ambulannya datang gitu kan. It was not the ambulance that took the victim to the hospital. Bukan ambulannya yang membawa korban ke rumah sakit. Iya sih, tuh, karena kan korbannya dibawa dulu ke rumah sakit sebelum ambulannya datang. Jadi ambulannya terlambat gitu. Yang C, when the ambulance came, ketika ambulannya datang, the victim was taken to the hospital. Korbannya dibawa ke rumah sakit. Jadi ini bersamaan gitu kejadiannya. Jadi ini salah ya. Oke. Kemudian yang D, the ambulance took the victim to the hospital. Ambulan yang membawa korban ke rumah sakit. Kayaknya bukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu. Yep, okay everyone, I hope you understand. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. See you everyone and have a nice day. Thank you for watching.
Don't forget to like, comment, and